Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di Desa Lampanairi, Kabupaten Buton Selatan. Kebetulan kita sudah berada di salah satu produk unggulan di Desa Lampanairi ini, yaitu tepung mokaf Lampanairi modifikasi cassava flour. Ini adalah produk yang pengganti terigu ya Pak Desa ya. Kebetulan kita sudah bersama Pak Desa, saya akan berbincang lebih jauh soal beberapa hal, terutama apa kira-kira Pak Desa yang menjadi gagasan awal sehingga produk unggulan desa ini yang diproduksi oleh BUMDes Mandiri Sejahtera ini bisa muncul awalnya, gagasan awalnya Pak Desa. Iya, terima kasih. Sebenarnya gagasan awal ini pertama muncul itu pada saat setelah saya dilantik jadi kepala desa tahun 2019. Jadi ada namanya di desa itu yang include dengan program strategi nasional. Maka desa juga harus kita punya program PSDS ataupun namanya yang dinamakan program strategis desa. Strategi desa. Jadi di antara semua potensi yang ada, maka saya mengangkat satu, yang mana bagaimana pangan yang ada ini harus dia bukan saja start biasa, tapi dia harus naik tahta, terutama ubi kayu. Ya, karena ubi kayu ataupun singkong ini makanan dari leluhur sampai sekarang tetap dikonsumsi, tapi cuma sebatas kasuami. Kalaupun itu ada produk lainnya ya tuli-tuli ataupun ondel-ondel yang lain. Tapi itu biasa. Nah, yang luar biasa ini karena menjadi tepung pengganti terigu. Nah, ini proses produksinya kayak apa ini Pak Desa? Maksudnya sehingga ini bisa jadi menjadi bentuk kemasan seperti ini. Tepung mokaf ini memang dia ada melalui beberapa proses produksi. Yang pertama ya kita butuh bahan baku. Yang bahan bakunya dari masyarakat. Rata-rata dari masyarakat desa sini ya. Rata-rata untuk sekarang masyarakat desa. Setelah itu dikupas, dicuci langsung lengkap dengan mesin pencucian juga. Habis itu dirajang. Setelah dirajang, difermentasi. Ya, fermentasi dia selama 24 jam. Ya, menggunakan enzim. Enzim itu yang mana penetral supaya ubi kayu ini kan, ubi singkong ini dia ada kadar cyanidanya, ada kadar racun. Bagaimana menetralisir daripada kadar racun tadi, maka dia butuh enzim. Ya, seperti itu. Butuh enzim pencampur dari fermentasinya. Enzim yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian sendiri. Seperti itu. Jadi dia enzimnya juga alamiah. Ya, jadi setelah itu 24 jam kita angkat, baru kita sebelum kita masuk di mesin pengering, kita spinner dulu. Supaya airnya jangan terlalu banyak ketika masuk sini. Ya, semacam diperas lah. Ya, diperas. Seperti itu. Jadi rajangan itu setelah difermentasi dan fermentasi langsung dikeringkan di spinner. Setelah di spinner baru masuk di tahapan pengeringan. Ya, pengeringan dia untuk skala ini kan isinya dia mencapai 600 sampai 700 kilo. Ya, dari bahan baku rajangan. Jadi setelah itu 6 jam maka dia kering. Kita lakukan langsung proses penepungan. Ya, jadi setelah masuk proses penepungan, memang di dalamnya ada karena ubi kayu ini ada seratnya, maka itu ada kita setelah penepungan kita ayak. Ayak baru di packaging, Packagingnya seperti ini. Sementara ini seperti ini. Mungkin akan ada perubahan inovasi-inovasi lagi ke depan. Tapi secara prinsip berarti range waktu proses waktunya itu sekitaran 2 hari ya baru proses kurang lebih untuk menghasilkan tepung ini dia prosesnya 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari ya. Karena seperti tadi fermentasi dia saja 24 jam. Habis itu masuk di oven baru sampai. Terus pada sampai sejauh ini proses produksi mungkin tentu ini kan produk unggulan ini akan dipasarkan. Proses itu sudah sampai di mana Pak Desa? Maksudnya pemasarannya kayak apa? Terus yang kemudian potensi-potensi yang lain yang mungkin sehingga
seperti tadi Pak Desa sampaikan kan akan ada perubahan nama atau apa begitu Pak Desa. Kira-kira bagaimana? Jadi untuk sekarang kita belum masuk di pasar secara umum karena memang masih terhambat di proses legalitas untuk legalitas produk sendiri. Tapi untuk promosi kita sudah lakukan beberapa beberapa kali promosi, proses produksi sampai kita coba di produk turunannya, yaitu pembuatan kue, snack ataupun brownies ataupun cookies. Kue kering, gorengan, brownies, kerupuk, roti, mie dan lain sebagainya. Tapi itu sudah pernah dicoba ya? Sudah pernah dicoba dan kita coba lakukan penjualan. Ya, bahkan ini juga kita sudah pernah lakukan penjualan walaupun belum punya ini, tapi kita namanya masyarakat karena bahan baku juga kita beli ya kita harus kalau ada yang butuh kita tetap jual. Ya, walaupun harga yang ini, gitu. Tentu kan Pak Desa ini punya bayangan pengembangan rumah produksi ini akan seperti apa. Terus yang kemudian ke depan produk tepung mokaf ini mau akan seperti apa. Tentu kan Pak Desa punya bayangan pengembangan. Karena kan termasuk kira-kira Pak Desa bisa memberikan gambaran kira-kira dampak positif apa terhadap misalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa sini ketika produksi tepung mokaf ini dia sudah jalan berkesinambungan. Ya, kalau untuk tepung mokaf sendiri, saya memiliki mimpi yang besar, mimpi yang begitu besar, yang mana yang selama ini kan tepung dikenal dengan tepung gandum atau yang lain. Nah, kita muncul dengan tepung mokaf ataupun bahan bakunya dari ubi kayu, yang mana di Pulau Buton ini kayu itu biar cuma ditanam saja begitu tumbuh seperti itu. Bicara kebutuhan bahan baku. Setelah itu bicara mengenai hasil produksinya ya karena kita di sini kalau kita namakan organik ya, memang dia tidak ada campuran kimia. Jadi sekarang ini dengan kita untuk menuju era-era ke depannya otomatis kita butuh produk yang sehat. Ya, artinya produk yang sehat itu yang bebas dari kimia. Ya seperti itu. Jadi kalau bicara bangsa pasar sudah banyak lah di luar sana produk turunan tepung mokaf, ada mie mokaf, ataupun ada yang lain-lain. Ya, yang mana berarti pasar untuk tepung mokaf tersedia secara umum, secara lokal, nasional ataupun internasional seperti itu. Mungkin yang paling akhir ini saya ingin tahu harapannya Pak Desa terhadap misalnya pemerintah daerah, pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat terhadap produk unggulan Desa Lampanairi ini akan seperti apa Pak Desa? Kalau saya harapan saya itu pertama ya mungkin solidnya masyarakat. Ya, solidnya masyarakat ini karena kita bicara mengenai produk unggulan desa. Ya seperti itu. Kedua bicara mengenai pemerintah. Ya pemerintah Rahman ini ya pemerintah daerah mungkin bagaimana ketika kami masih mengalami kekurangan fasilitas karena kita bicara industri, maka kami juga butuh sentuhan, perhatian. Atau perhatian bagaimana pemerintah daerah bisa memperhatikan kami juga karena Lampanairi bagian daripada wilayah satu kesatuan daripada Kabupaten Buton Selatan. Itu pertama. Kedua, ketiga yaitu pemerintah provinsi. Bagaimana juga kami juga bisa diperhatikan, apalagi sekarang bahwa kita kembali ke alam, kembali ke pangan lokal. Ya, kita juga butuh perhatian. Lebih lagi pemerintah pusat dalam hal ini kementerian terkait yaitu Kementerian Desa. Karena ini adalah produk unggulan desa yang dikelola melalui BUMDes, yang mana permintaan daripada pementeri bahwa BUMDes untuk menopang ekonomi masyarakat berarti BUMDes harus dikembangkan. Nah sekarang kami sudah punya produk, tinggal ada fasilitas lain yang kami butuhkan untuk menopang daripada proses administrasi supaya legalitasnya jelas, legalitasnya sudah muncul atau terbit, maka kami butuh sentuhan, ya perhatian, ya bagaimana kami punya industri yang sudah membawa juga nama harum Kabupaten Buton Selatan secara khusus, Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum. Waktu tahun 2020 kemarin kita masuk sebagai Desa Brilian yang diterbitkan oleh Kementerian Desa dan kerjasama dengan BRI. Maka di 125 Desa Brilian se-Indonesia itu, alhamdulillah kami masuk. Salah satunya Desa Lampanairi. Ya, satunya Desa Lampanairi. Oke. Mungkin ke depan kita berharap lagi-lagi kita menegaskan istilah kolaborasi. Penting untuk semua stakeholder ikut berkontribusi positif, saling membantu agar produk unggulan desa ini bisa maju dan berkembang di masa datang.
karena itu akan menjadi penanda tumbuh kembangnya kesejahteraan masyarakat bukan hanya Desa Lampanairi, tapi juga Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pikir begitu, oke? Ya.